Tahukah kalian, Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Setiap tahunnya, Indonesia membuang 3,4 juta ton sampah plastik, sebagian besar bahkan mencemari lingkungan laut dan lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Alvina Minanga dengan NPM 534. Saya Faris Fadil dengan NPM 083. Saya Nela Hanindya Putri dengan NPM 091. Saya Intan Karisma Bertinja 0095. Dalam video ini kami akan menunjukkan bagaimana cara kami mengelola botol plastik bekas menjadi sebuah kerajinan. Berikut cara pembuatan. Langkah awal yang kami lakukan adalah mengumpulkan botol plastik bekas. Botol-botol tersebut kami peroleh dari sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal kami. Pemilihan botol bekas ini bukan tanpa alasan, kami sengaja menggunakannya agar kegiatan ini juga berkontribusi dalam gerakan daur ulang dan ramah lingkungan. Setelah proses pengumpulan selesai, botol-botol plastik tersebut kami cuci bersih menggunakan air mengalir. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran debu dan kuman yang menempel pada permukaan botol. Botol yang sudah dicuci bersih, selanjutnya kita melepaskan label botolnya agar tampilan akhir dari kerajinan ini terlihat lebih rapi dan menarik. Langkah selanjutnya adalah memotong botol menjadi dua bagian menggunakan cutter atau gunting sesuai dengan kebutuhan desain gantungan kunci yang akan kami buat. Setelah itu, kita siapkan berbagai alat dan bahan pendukung yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Setelah semua alat dan bahan siap, kita melanjutkan dengan membuat pola desain untuk gantungan kuncinya. Pada tahap ini, kita mulai menggambar pola pada kertas sesuai bentuk yang kami inginkan. Kami memutuskan untuk membuat dua buah gantungan kunci dengan desain menyerupai bentuk ubur-ubur. Setelah semua pola selesai, digambar di atas kertas, kita kemudian mengguntingnya satu persatu dengan hati-hati agar bentuknya sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah pola kertas selesai digunting, tempelkan pola-pola tersebut di permukaan botol plastik bekas. Kemudian, tandai bentuk pola itu menggunakan spidol warna mengikuti garis pola yang sudah ditempel. Penandaan ini penting agar saat proses pemotongan botol, hasilnya tetap rapi dan sesuai dengan bentuk ubur-ubur yang kita desain. Selanjutnya, kita mulai menyambungkan satu ring ke ring lainnya untuk digunakan sebagai penghubung antara bagian kepala ubur-ubur dan juga bagian bawahnya yang menyerupai kaki ubur-ubur. Setelah itu, kita menyiapkan lilin dan menyalakannya terlebih dahulu sebagai sumber api. Lilin ini kita gunakan untuk memanaskan bagian pinggir dari potongan botol plastik yang sebelumnya sudah kita bentuk sesuai pola. Setelah itu, kita panaskan pakunya terlebih dahulu, lalu kita akan menusukkannya pada ujung bagian bawah pola botol plastik yang menyerupai kaki atau akar ubur-ubur. Lubang ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang ring agar bagian bawahnya nanti bisa saling terhubung. Selanjutnya, kita masukkan ring kecil ke dalam lubang yang telah kita buat sebelumnya agar potongan-potongan pola bisa terhubung satu sama lain dengan rapi.
Langkah berikutnya, kita memotong kertas hologram yang akan kita gunakan sebagai bagian pelengkap hiasan. Kita mengambil botol plastik yang sudah digunting berbentuk lingkaran, lalu menjiplaknya di atas kertas hologram. Setelah itu, kita menandai bagian tepinya dengan spidol warna, kemudian nantinya menggunting mengikuti pola lingkaran tersebut dengan hati-hati agar hasilnya rapi dan sesuai bentuk yang kita inginkan. Jika semua sudah siap, kita mengambil lem tembak untuk melanjutkan proses berikutnya. Kertas hologram yang sudah kita gunting berbentuk bundar akan kita tempelkan pada botol plastik yang juga telah dipotong berbentuk lingkaran. Proses penempelan dilakukan dari bagian dalam botol agar tampilan luarnya terlihat mengkilap dan lebih menarik. Selanjutnya, kita mengumpulkan bagian-bagian kaki ubur-ubur yang sudah dipotong dan dipasangi ring kecil. Semua bagian tersebut kita satukan menggunakan satu ring besar. Di sini kami menggunakan 5 bagian kaki yang masing-masingnya telah diberi satu ring. Lalu kita kembali memanaskan paku yang akan kita gunakan untuk membuat 2 lubang pada bagian kepala ubur-ubur yang berbentuk lingkaran. Dan masukkan ring yang berukuran sedikit besar ke dalam lubang di bagian kepala ubur-uburnya. Dan inilah hasil sementara yang sudah kami siapkan, bagian kepala ubur-ubur dan juga ring kecil yang akan kita rakit nanti. Selanjutnya, 2 lingkaran itu akan kita sambungkan menggunakan ring satu di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah. Selanjutnya, ring yang sudah kita sambungkan satu per satu tadi akan kita sambungkan juga dengan bagian kepala ubur-ubur. Selanjutnya, bagian yang tadi sudah kita sambungkan akan kita sambungkan lagi ke ring yang paling besar. Di sini inilah yang nantinya berfungsi sebagai gantungan kunci utama. Selanjutnya, kita menyambungkan bagian tubuh ubur-ubur yang sudah dirangkai sebelumnya ke bagian bawah kepala ubur-ubur. Langkah terakhir, kita mewarnai bagian pinggir ubur-ubur menggunakan spidol warna. Pewarnaan ini bertujuan untuk memberikan sentuhan akhir agar tampilannya lebih hidup, menarik, dan tidak terlihat polos. Dan ini dia hasil akhirnya, gantungan kunci yang berbentuk ubur-ubur yang cantik, terbuat dari botol plastik bekas, kreatif, lucu, dan pastinya ramah lingkungan. Wow! Ini dia hasil akhirnya. Ini bukan sekedar gantungan kunci, tapi bukti bahwa dari sampah plastik, kita bisa menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Bukan akhir dari sampah, tapi awal dari karya yang menginspirasi. Demikian video proses pembuatan kerajinan dari botol plastik bekas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa beli Le.